Sampun Ustazah, monggo. Ngapunten. Baik, saya lanjutkan Oke. teman-teman ya. Ya. Kalau tadi kan setelah siswa mengamati, kemudian kalau biar behaviornya masuk itu kira-kira ada penambahan apa? Apakah mengamatinya itu melalui PPT, ataukah melalui teks istima, ataukah melalui teks qiraah? Di situ mestinya harus dijelaskan, harus dimasukkan behaviornya. Biar ketika kita membaca tujuannya itu biar mengena gitu loh. Itu yang pertama, okay. Kemudian yang kedua, okay. Yang kedua, di kegiatan intinya itu siswa hanya mengamati teks istimanya. Nah, kira-kira itu nanti untuk masuk ke permainannya itu masuk enggak? Apakah itu nanti siswanya perlu untuk membacanya atau gimana, itu masih belum dijelaskan di kegiatan intinya. Ya. Monggo dijelaskan gimana itu. Kalau mengamati teks istima itu biasanya saya kasih teks istima, kemudian saya bacakan, saudara. Saya bacakan sambil melihat, mengamati tulisan, mendengarkan kalimat yang saya ucapkan, seperti itu. Terus memahami isi dari itu. Nah, setelah itu saya tanya, ini bagaimana? Apa yang ada di teks itu? Terus siapa saja yang diceritakan di teks itu? Terus yang kedua, tadi ada istimanya. Saya biasanya pakai musalsal bahasanya ya, bersambung itu, Ustazah. Saya seperti hiwar. Kalau hiwar kan bersambung, istimanya kan keras. Kalau hiwar bersambung kan bicaranya keras, tapi kalau istima itu pelan-pelan di sini. Jarang saya ke depan karena muridnya banyak, satu kelas 36, akhirnya ya di bangku bisik-bisik. Nah, di depan sini saya katakan hal tuhibbul lughatal arabiyyah, seperti itu. Kemudian tanyakan kepada sini, ya disambung-sambung ke sana. Nanti yang paling belakang saya tanya, betul tak enggak seperti itu? Itu betul. Kalau lihat dari permainannya itu kan kayak berbisik gitu, nggih. Iya. Nanti apakah untuk berbisik, pesan berbisik istilahnya, pesan berbisik. Apakah nanti di kegiatan akhir permainan itu apakah siswa hanya mengucapkan apa yang didengarkannya saja atau ada kegiatan lain? Ada, Saudara. Ya. Selain yang berbisik. Kalau di kegiatan intinya di sini kan saya membacanya itu hanya sampai siswa sampai di yang peserta terakhir ya, siswa yang terakhir yang menerima pesannya kemudian sudah mengucapkan udah selesai gitu. Di situ di kegiatan intinya nggak dijabarkan lagi kira-kira kegiatan apa lagi ya yang bisa mendorong siswa untuk berpikir kreatif gitu loh, dari apa yang didengarkan dari temannya itu bukan hanya mengucapkan, mungkin ada kegiatan lain, mungkin dia membuat kalimat atau apa dari mufradat yang didengarkan gitu. Kalau di kegiatan intinya masih belum dijelaskan, makanya. Biar lebih tahu kan dijelaskan di kegiatan inti. Biasanya kalau seperti itu, Ustazah, dari belakang saya suruh, ayo apa yang terakhir setelah diucapkan nulis ke depan. Menuliskan kalimat di depan, seperti itu. Menuliskan. Baik, itu yang selanjutnya di sini ada lagi yang untuk LKPD-nya. Kalau saya lihat untuk evaluasinya di RPP jenengan itu belum nampak yang mengarahkan siswa untuk berpikir kreatif. Jadi permainan, kemudian berbisik kata, menulis, sudah selesai. Tapi ketika untuk individu, untuk LKPD, untuk menilai kemampuan siswa secara individu, itu masih belum nampak. Mungkin dari permainan itu, setelah permainan mungkin ada LKPD atau tugas yang lain yang bisa guru mengukur kemampuan siswa secara individu. Mungkin itu. Kurang itu ya. Yang di RPP-nya kurang tulisan itu. Tapi kan pasti kalau ngajar pasti dikasih itu.
Kasih lembar kerja. Paling nggak itu di RPP Ustaz. Kalau di RPP itu merekam semua kegiatan kita yang di kelas. Menggambarkan ya. Enggak, apa yang kita lakukan di kelas itu dilampirkan atau dicantumkan di RPP. Kalaupun nanti ketika kita mengajar ternyata di RPP kita nggak ada, maka RPP kita boleh kita tambahi dengan pensil. Biasanya gitu. Kita tambahi, kita coret dengan pensil, kemudian bisa untuk evaluasi di tahun berikutnya. Gitu. Boleh tanya Bu ya? Sama itu. Enggak, enggak apa-apa. Kalau di sekolah saya biasanya gitu. Saya tiap kali mau masuk itu bawa RPP, kemudian kalau emang kurang srek atau apa yang direncana, itu saya coret-coret atau saya tambahi gitu. Jadi kadang kan nggak sesuai ketika kita mengajar, ternyata nggak sesuai dengan RPP kita gitu. Jadi mungkin dari RPP itu kita tambah-tambahi, paling nggak untuk evaluasi ke depan, oh ini pas-pasnya ini yang di RPP ketika kita kegiatan pembelajaran di kelas, sesuai sudah antara kegiatan dengan yang di RPP. Selanjutnya yang terakhir, yang terakhir mungkin di lampiran RPP itu kok enggak ada apa ya, kayak kartu istimanya atau kartu mufrodatnya. Kalau emang permainan kan mesti ada medianya. Iya. Ada medianya gitu. Itu masih belum nampak. Jadi ketika kalau emang permainan ya ditampilkan di RPP-nya bentuk kartunya bagaimana, kemudian penskoran nilai untuk kerja kelompoknya itu nanti bagaimana, jadi biar lebih lebih jelas gitu loh untuk permainannya, skornya, kemudian medianya. Jadi ketika kita membaca RPP jenengan, oh ya sudah paham nanti ketika di kelas itu modulnya gini gitu. Jadi kita ketika membaca RPP-nya kita sudah bisa membayangkan keaktifan siswa, permainan ketika bermain itu gimana, gitu kita sudah membayangkannya. Apunten Ustaz, cuma itu. Mungkin cuma itu. Ada pertanyaan boleh Ustazah? Ada pertanyaan boleh? Monggo. Karena saya biasanya untuk ngajar itu RPP seperti ini, tapi baru masuk kelas ide muncul seperti itu. Waktu senggang, ada waktu ini, mumpung proyektor tidak dipakai, akhirnya saya ambil cepat-cepat, tapi tidak sesuai RPP, akhirnya menampilkan itu. Pripun ngeten niku? Enggak apa-apa. Kalau emang sampeyan srek anak-anak pakai proyektor, waktu itu padahal di RPP-nya nggak pakai proyektor, di RPP-nya ditambah saja pakai pensil. Tambah saja pakai pensil, mungkin pas KD ini ternyata lebih cocoknya pakai proyektor. Padahal di RPP nggak mencantumkan proyektor, nggak mencantumkan PPT. Monggo langsung dipakai pensil dulu. Paling nggak untuk evaluasi tahun depan itu kita sudah, ternyata KD ini harus pakai PPT, lebih menarik anak-anak, lebih memudahkan anak-anak dalam pembelajaran. Mungkin itu. Iya. Sering itu nggak sesuai RPP ide muncul baru itu, Bu. Apa-apa. Tapi nggak diurut-urut. Eman ada penambahan pada pensil saja. Tidak apa-apa. Namanya apa itu kan masih rencana kita ya. Iya. Ngapunten. Sampun Ustaz Bipin. Syukran jazilah li Ustazah Eli Khalidah. Baik, saya melanjutkan sedikit aja ya. Naam sami itu ana Anifan. Kalami Ustadz Lukman Hakim an ijra at-ta'lim fil istima ya. Rubama ana uridu an uakid faqat ma hadaf li darsil istima. Tujuannya apa ini? Pembelajaran istima ini. Baik, saya ulang lagi. Tadi RPP-nya tentang istima sudah diceritakan langkah-langkah ngajar istimanya. Anak akid ya. Saya kepingin menguatkan aja. Tujuan mengajarkan istima apa itu? Tujuan istima agar anak-anak bisa mengenali bunyi-bunyi bahasa Arab, kalimat-kalimat bahasa Arab, dan menerjemahkan kalimat yang didengar.
Gitu Ustaz. Mendengar Oke, sambil. oke. Sementara gitu ya. Oke. Itu yang sesuai dengan. Nah, cuma di dalam Ya. prakteknya ya, kalau kemudian itu ustadznya membacakan, siswanya melihat teks namanya bukan. Halo? Halo, ya, dengar. Ya. Nah, ya, Ya. saya merekomendasikan kalau Ya. itu istimewa ketika waktu Ustadz membacakan teksnya, Ya. sebaiknya siswa tidak memegang teksnya, tidak sambil melihat teksnya. Megahnya. Kalau itu namanya kiroah, itu namanya. Oh, kira. Namanya kiroah. Ya. Jadi kalau itu menyimak, alangkah baiknya tanpa melihat teks. Ya. Diperdengarkan dulu. Mendengarkan. Ya, kemudian mencoba ditanya paham nggak teksnya. Kalau ditujukan teksnya sejak awal, siswa melihat teks, gurunya membacakan teks, itu namanya pembelajaran kiroah, laisa istima. Ya. Ya. Itu namanya kiroah, bukan istima. Ya. Ya. Nah, ini biar kecuali setelah selesai membacakan, bolehlah nanti apa yang mereka dengar sama enggak dengan teks aslinya, monggo. Tapi pas waktu membacakan jangan tidak boleh melihat. Perlihatkan teksnya. Kalau diperlihatkannya sekali lagi, iya itu namanya kiroah namanya, bukan istima. Ya. Jadi tujuan mampu mengenali atau memahami apa yang didengar itu menjadi mampu mengenali dan memahami apa yang dibaca akhirnya ya. Kalau itu. Oke, gitu ya. Iya. Oke. Jadi, memang putu itu istimewa itu kalau istimewanya bagus biasanya kalamnya juga bagus ya. Karena memang bahasa itu diperoleh pertama kali lewat pendengaran. Nah, jadi kalau istimewanya jelek, biasanya kalamnya juga kurang baik. Ya. Itu ibarat, mohon maaf, orang bisu itu rata-rata karena tuli, ya, tidak pernah mendengarkan bahasa, maka dia bisu. Jadi bisa dipastikan kalau tuli pasti bisu. Kalau bisu belum tentu tuli, tapi kalau tuli pasti bisu, karena tidak pernah mendengar bahasa. Begitu juga kita belajar bahasa asing. Ya. Kalau tidak sering mendengarkan bahasa yang dipelajari, ya tidak bisa banyak berbicara, kira-kira begitu. Oleh sebab itu perlu ya, istimewa itu diperkuat, ya. Tapi perlu dibedakan antara pembelajaran istimewa dan pembelajaran kiroah, biar nggak sama ya. Baik, yang dicantumkan di dalam RTP metodenya apa yang digunakan, Ustaz? Metode di istimewa itu. Saya lihat. Apa metodenya? Metode pendekatan saintifik yang menemukan apa? Pendekatannya saintifik, metodenya? Metodenya? Observasi dan diskusi. Observasi kan ya. Iya. Itu kan langkah-langkah saintifiknya itu. Langkah-langkah saintifik itu. Yang metodenya yang digunakan metode apa? Metode itu
Enggak, yang di situ aja, yang di RPP dituliskan apa itu? Ya, saya lihat dulu ya. Maaf. Tuh. RPP 1. Metodenya media, metode presentasi dan demonstrasi. Ya, presentasi dan demonstrasi. Presentasi dan demonstrasi. Mempresentasikan apa hasil yang didengar itu tadi. Menjelaskan. Metode pembelajarannya pakai presentasi dan demonstrasi begitu. Maafkan. Iya di situ. Apa saja sih metode pembelajaran bahasa Arab itu apa saja sih? Metode bahasa Arab. Kemarin sudah belajar kan pedagogiknya ya? Metode istimewa. Masa istimewa itu metode? Istimewa itu keterampilan. Keterampilan. Baik. Nanti coba baca-baca lagi ya. Baca-baca lagi tentang metode-metode. Loh, padahal itu yang dipraktekkan, bahwa praktek mengajar itu ada teorinya kan gitu ya. Biar tidak seperti yang tadi, ujuk-ujuk punya ide begini, ujuk-ujuk punya ide begini. Nggak ada teorinya itu namanya ya. Nggak begitu, ngajar itu ada teorinya. Ya. Makanya ada teorinya, nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk nggak bisa. Punya ide begini, ujuk-ujuk ya. Terus ada teori yang mendasar. Oh, saya hari ini akan mengajar pakai metode ini, ya. Saya kira begitu. Sehingga kemudian jelas yang dilakukan di dalam kelas itu jelas, ya. Oh, pertama saya akan begini, berikutnya begini, dan seterusnya. Tidak sekenanya, ya. Gitu, Ustadz Lukman Hakim, ya. Biar tidak sering ujuk-ujuk, saya kira ya. Itu nanti kalau nggak ada teorinya sering ujuk-ujuk nanti, ya. Iya, jangan sering ujuk-ujuk nanti. Akhirnya kalau ujuk-ujuk itu pembelajarannya tidak terencana. Ya. Kalau tidak terencana, tadi khawatir targetnya juga lepas itu ya, karena harus direncanakan. Oh, targetnya begini, cara mencapai target itu adalah begini, kan gitu kira-kira ya, berpikir kita ya. Oh, targetnya begini, materinya ini, cara mencapainya adalah begini, media yang dibutuhkan adalah ini, maksudnya cara mengevaluasi apakah target itu sudah tercapai atau belum adalah begini. Jadi ya itulah kira-kira isi dari perencanaan pembelajaran. Jadi biar tidak ujuk-ujuk saya kira ya. Saya malah khawatir kalau sering ujuk-ujuk itu ya. Saya khawatir kalau sering ujuk-ujuk itu ya. Jangan-jangan materinya juga ujuk-ujuk nanti. Semuanya ujuk-ujuk ya. Enggak, Ustaz. Repot nanti. Boleh, kita berinovasi boleh ya, tapi direncanakan, jangan ujuk-ujuk ya. Inovasi itu penting, kreatif itu penting ya, tapi tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk. Baik, hakadha Ustadz Lukman, barakallah ya. Sampai di sini. Cukup Bu Eli ya, kita lanjutkan peserta berikutnya karena keterbatasan waktu ya. Masih dapat 2, kita 6 ya. Oke, kelas ila liqa. Barakallah. Syukran Ustaz, afwan kasir. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.